Bapak, terima kasih untuk hari yang cerah, tubuh yang sehat, dan kesempatan untuk melayani dan untuk bersama-sama bersekutu untuk membicarakan hal-hal tentang surga tentang Engkau Tuhan. Kami banyak Bapak mendengar tentang Tuhan, tentang tujuh sabda yang terakhir dari sabda. Lalu kami hadir malam hari ini dalam ruangan ini. Kami mengucapkan terima kasih Bapak diberikan kesempatan untuk hari dalam ruangan. Terima kasih. Sebesar anugerah-Mu, kasih-Mu melimpah kita. Dan kami tahu Tuhan saat ini Kau hadir dalam Engkau untuk memberkati kami dan rindu dan haus akan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Bapa yang selalu berbelas kasih. Sungguh tiada hentinya. Kami bersyukur dan terima kasih. Untuk ini semakin luas, semakin merasakan bahwa kasih-Mu mengalir seperti penambah yang dilakukan Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami menyembah Yesus Tuhan yang dikainkan oleh para al-Qudu serta tangan dan kakinya terpaku di atas salib pukul 12 siang, serta setelah 3 jam terpaku Yesus wafat di atas salib pukul 3 petang. Yesus kasihanilah kami. Yesus kasihanilah kami. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, belas kasih-Mu dan keselamatan. Sepanjang hari aku bisa mengikuti persekutuan doa pada malam hari ini.
Terima kasih. Terima kasih Tuhan mendengarkan semua permintaan. Terima kasih. Bapa, masih banyak hal-hal yang kami ucapkan syukur. Terima kasih atas segala yang Kau berikan. Dari hal yang kecil, tapi bisa oleh begitu sempurna. Begitu berlimpah kasih Bapa. Bapa kami, karena Kau yang tahu hati kami semua. Apa yang ada dalam hati kami belum Tuhan, Kau mengetahui semuanya. Oleh karena itu kami serahkan semuanya dalam tangan. Dan melalui putra yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan semuanya. Dia adalah Raja kami Tuhan. Kini dan sepanjang masa. Amin. Kita akan masuki, kita akan masuk ke dalam pujian.
Kami percaya ketika kami menaikkan puji-pujian kami, surga dan bumi bersorak-sorai. Amin. Amin. Engkaulah Allah kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah yang layak kami sembah. Karena kami tahu hidup kami ada di tangan Tuhan. Karena kami tahu ketika kami menyembah-Mu, Roh-Mu ada dalam hidup kami. Engkau yang menyertai kami sepanjang kehidupan kami, Tuhan. Engkau yang memiliki hidup kami sepanjang jalan kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang melihat ketika kami terjatuh. Engkau yang melihat bagaimana kami menderita, Tuhan, di dunia ini. Tapi apa yang kami alami tidak melebihi penderitaan-Mu di kayu salib. Kami tahu kami punya Allah yang begitu hebat, Allah yang begitu kuat, Allah yang begitu mulia, yang bertahta di bumi dan di surga, kini dan selamanya. Saat ini Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami mau menyembah-Mu dengan segenap hidup kami, karena kami tahu hidup kami ada di tangan Tuhan. Saat kami menyembah Tuhan, Roh-Mu bekerja. Saat
Jangan takut, aku akan selalu menyertai kau. Walau ada badai di depan. Aku akan selalu memegang tanganmu dan aku akan membawa ke tempat terlumpur yang hijau. Jangan takut anakku. Kami bawa permintaan kami di hadirat Tuhan. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang layak disembah dalam setiap kehidupan kami. Sedangkan Tuhan, kami akan mendengarkan sabda yang akan disampaikan oleh Roh Kudus hari ini. Kiranya Engkau memberikan kami hati, telinga untuk mendengar, sehingga setiap sabda yang terkabul dalam kehidupan kami pada malam hari ini boleh kami pakai dan pergunakan dalam hidup kami untuk kami bagikan kepada orang-orang terkasih di sekitar kami. Inilah kami Tuhan, kami berserahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat malam. Saya senang bertemu dengan Bapak Ahli KFA Turin dan bersama dengan suami tercinta lalu duduk di tempat yang sama. Sama Bapak Dek, selamat malam. Joni masih tetap OMK. Terima kasih David. Saya mencoba untuk menjadi berkat di tengah-tengah ibu dan bapak di persekutuan doa. Setiap kali saya masuk ke wilayah ini tuh hati saya bergetar karena itu nama baptis saya. Pak Ali baru pulang dari apa? Hari ini mari itu apa? Materi saya. Kita akan berbicara tentang makna kehidupan manusia. Makna kehidupan manusia di dalam Yesus Kristus. Siapa di sini yang seperti manusia? Seperti itu berarti bukan. Kita semua adalah manusia yang waktu Tuhan ciptakan itu segambar dengan Tuhan ciptakan. Coba dari kanan kiri. Gambar Allah itu seperti apa dari kanan kiri? Dari jauh-jauh kan, segambar dengan Allah. Maka kita tidak boleh mengata-ngatain sesama sebagai kebun binatang. Kecuali kalau lagi emosi. Nah, nggak boleh juga. Emosi itu kan kadang-kadang kita nggak sadar. Hari ini aku bersalah lagi. Datang lagi, aku bersalah. Nah, makna kehidupan manusia dalam Kristus Yesus, orang yang sudah menerima Yesus Kristus, apalagi yang sudah diperbaharui di dalam roh melalui karismatik seperti ini, Yesusnya itu menjadi hidup. Dan salah satu keistimewaan atau yang paling penting di dalam Yesus Kristus adalah kisah sengsaranya. Jadi kalau dalam aliran Hindu itu Hinayana. Kadang-kadang manusia itu terpengaruh oleh cara-cara dunia
gak mau dihina, gak mau sengsara, gak mau menderita. Maunya kecil dimanja, remaja foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Manusia maunya seperti itu. Padahal pada saat kita yang sudah mengimani Yesus, yang sudah dibaptis, bahkan sudah menerima Ekaristi, berarti di dalam diri kita itu punya tugas, punya perutusan di tengah-tengah dunia yang sudah 2023 tahun belum semuanya menerima Yesus. Apalagi situasi dunia sekarang lebih mudah untuk berpaling kepada Yesus. Kita juga pada malam hari ini bisa datang ke persekutuan doa karena apa? Karena di rumah gak ada siapa-siapa. Coba kalau di rumah ada cucu, ada keponakan, ada mertua, pasti gak datang ke gereja. Ada di rumah lagi gak ada siapa-siapa, lagi ngapain, lalu kebetulan gak hujan, datanglah ke persekutuan doa. Tadi saya datang ke sini itu pas tim ini lagi sibuk dengan istilahnya spesialisasi masing-masing. Ada yang pasang ini, ada yang pokoknya saya menikmati saja itu seperti robot ya. Semua ada yang ngatur meja dan seterusnya dan tidak terjadi tabrakan. Itu mungkin karena sudah langganan. Sudah tahu jalurnya. Nah, dari apa yang dilakukan oleh tim PD di sini pun itu sedang memberikan satu tugas perutusan karena mengimani Yesus. Tadi Bukti bilang, kita meja di sana untuk konsumsi, 10 meja, enggak 2 aja cukup. Nah, jadi memang dikatakan dalam ayat itu 7 sabda Yesus yang terakhir. Kalau saya mengatakan 7 sabda Yesus yang terpenting. Kalau yang terakhir berarti sudah selesai. Kalau yang terpenting berarti tetap penting. Karena di dalam keempat Injil itu kisah sengsara itu porsinya yang paling banyak. Hampir 2/3 itu Injil berbicara tentang kisah sengsara. Nah, maka kita perlu sadar bahwa sebagai orang yang telah mengimani Yesus, yang percaya kepada Yesus, sengsara itu adalah yang terpenting. Kok mukanya langsung mencekam gitu? Karena dengan cara Yesus menjalani kesengsaranya itu, dunia diselamatkan. Jadi sengsara itu adalah menu yang Allah tawarkan kepada dunia. Bahkan Rasul Paulus pun menyebutkan, aku mau melengkapi kesengsaraan Kristus di dalam hidupku. Melengkapi. Berarti kesengsaraan itu sangat kreatif. Bisa berkembang sedemikian rupa sehingga setiap orang bisa mengatakan saya sedang melengkapi apa yang kurang di dalam sengsara Kristus. Oleh karena itulah muka-muka orang Katolik itu muka-muka sengsara. Di situ kan ya memang tadi saya melihat dalam tema APP kita adalah solidaritas. Itu Yesus mengambil keputusan bersama dengan Allah
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah yang telah Allah ciptakan di dunia ini. Sehingga Allah Bapa punya solidaritas, solid, punya keteguhan hati, punya kemauan, punya kehendak, punya keinginan untuk mengutus Yesus Kristus, putranya yang tunggal, supaya orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Allah itu punya keinginan orang yang percaya kepada Yesus itu tidak binasa. Binasa itu berarti disingkirkan, terkutuk. Itu binasa. Tapi kalau kita memperoleh hidup kekal, berarti hidup bersama dengan Allah selama-lamanya. Jadi kalau kita katanya wajah-wajah sengsara, tetapi sengsara yang membawa nikmat. Itu kalau di Ambon ada yang namanya kapal perintis, namanya kapal midun. Itu satu kapal itu campur orang, campur sapi, campur ayam. Itu kalau naik kapal itu 2 malam, memang sengsara. Begitu sampai pelabuhan semua orang tertawa. Itu namanya sengsara membawa nikmat. Hari ini juga begitu saya ngomong begini, ini semua sengsara. Mudah-mudahan setelah perenungan ini akan membawa nikmat tersendiri, dan ini semacam lagi taraweh. Lagi taraweh kan? Cuma orang kapal kalau taraweh kan jumlahnya kebanyakan banget. Beda kalau saudara-saudara kita yang di sebelah, kalau taraweh itu kolosal, kita kan kalau taraweh gak banyak-banyak, karena memang panitia menyediakan kursinya juga banyak. Jadi disitulah sebenarnya cara kita itu memahami keinginan Allah, supaya orang yang percaya kepada Yesus tidak terkutuk. Saya sengsara, tapi dengan cara sengsara itu saya sedang bersubsidiaritas, sedang bersaksi, sedang membagikan kualitas hidup kita, sedang menunjukkan bahwa kita manusia yang punya wibawa, karena kita tidak menyerah saat menghadapi penderitaan ini. Maka wajah-wajah ini walaupun wajah-wajah sengsara, tapi penuh optimis, penuh optimis. Nah, saya menyimpulkan ada keselamatan, ada penderitaan, dan ada penebusan. Jadi, kita sekarang berada dalam posisi penderitaan. Justru orang-orang yang mengimani Yesus dan memahami penderitaan hidup dalam rangka mengambil bagian di dalam penebusan. Karena cara Yesus menebus dunia dengan melalui penderitaan. Cara Yesus membebaskan dunia dengan cara kesengsaraannya. Lalu sekarang kita yang mengimani Yesus, yang percaya kepada Yesus, dengan cara apa kita bisa mempertobatkan dunia? Ya dengan cara Yesus, yaitu penderitaan. Nah, saya nanti akan tunjukkan 7 sabda Yesus itu adalah senjata kita untuk siap menjalankan penderitaan kita bersama Yesus. Karena waktu dunia diciptakan, itu semuanya baik, dan Allah memberikan nafas hidupnya dan semuanya hidup. Tapi begitu Adam itu
tergoda oleh si ular, katanya teman saya, untungnya Adam bukan orang Manado. Kalau ada orang Manado, ada ular langsung dibakar. Jadi tidur rangsak. Nah, jadi memang dosa Adam itulah yang membuat akhirnya Adam itu diusir dari kebahagiaan Firdaus. Diusir itu berarti dikutuk, dibinasakan. Dan kalau itu dibiarkan, bukan hanya mati, tetapi maut. Maut itu berarti tidak ada lagi. Itu maut. Kalau mati mah pohon juga mati. Kalau tujuan kita hanya mati, jangan jadi manusia. Jadi kucing aja mati. Jadi pohon juga mati. Tapi manusia itu sebenarnya tidak lebih dari sekedar mati. Maut. Kalau anjing tidak maut, kalau pohon tidak maut, hanya manusia yang mengalami maut. Itu berarti habis, bis. Kalau kucing bisa diawetkan kerangkanya kalau mati. Pohon juga kalau mati masih bisa dibuat biasa. Tapi kalau manusia, maut. Upah dosa adalah maut, bukan hanya mati. Kalau mati mah sudah layak dan sepantasnya. Tapi kalau maut itu adalah petaka yang sangat besar. Maut. Jadi kita jangan pernah membayangkan akhir hidup kita hanya sebatas kematian. Karena Mazmur 90 ayat 10, umur manusia 70 tahun. Jika kuat 80 tahun, kalau nekat 100 tahun. Opa Katrin umur berapa? 8 pas. 8. Jadi kalau sudah 84 tuh berarti sudah dapat bonus 15 tahun. Jadi kalau yang belum 70 tahun, kalau pas ulang tahun nyanyinya apa? Berapa sisa? Berapa sisanya? Berapa sisanya di dalam Tuhan? Berapa sisanya di dalam Tuhan? 20 tahun lagi. 20 tahun lagi. Nah, ini yang baru umur 50. Kalau yang sudah 68, 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Kalau sudah sisa 2 tahun lagi, belum juga mau menderita demi Yesus. Lalu apa? Subsidiaritas kita terhadap dunia. Sehingga ada 7 sabda, balik lagi. Ini 7 sabda Yesus itu nampaknya ini adalah poin-poin yang menjadi diskusi populer. Ini bukan menurut tafsir kitab suci, tapi ini campuran dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Lalu dirangkai menjadi 7 sabda. Ini menjadi semacam devosi populer. Kelihatannya, saya cari di Google, cari di mana, siapa sih yang menemukan isu 7 sabda ini sampai menjadi populer? Tidak ada yang tahu. Kecuali Alberta yang menghubungi saya. 7 sabda lupa aku. Saya pusing bagaimana caranya berbicara tentang 7 sabda ini. Karena kalau diambil dari masing-masing Injil itu jauh lebih kaya. Tapi sekarang kita orang pede, jangan terlalu pusing. Sederhana, rileks, tapi ngantuk. Ngapain pusing-pusing kalau nanti pulang juga cuma nomor 1 sama akhlak. Maka bagaimana caranya kita mengemas 7 sabda ini sebagai subsidiaritas kita terhadap dunia, sebagai senjata kita bersaksi terhadap dunia. Ada 7 peluru
yang kita pakai. Ini adalah peluru yang paling penting. Ya Bapa, ampunilah mereka. Yang kedua, baca, hari ini juga ibu, lihatlah anakmu, lihatlah ibumu. Terus, aku haus. Sudah selesai. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Tutup mata, hafalkan. Tutup mata, hafalkan. Kalau bisa, itu berarti Roh Kudusnya full. Tutup mata, hafalkan. Siapa yang sudah hafal 7 sampai 9? Siapa yang hafal? Berarti harus ujian penyembahan lagi. Bahasanya tadi kurang lama, sehingga kurang nancep di dalam pikiran kita. Saya mencoba untuk apa 7 sabda ini? Untuk menjadi saksi, untuk bersubsidi, karena kita menjalankan solidaritas Allah. Bersubsidi supaya dunia diubah, supaya dunia yang penuh dengan dosa ditebus melalui 7 sabda ini. Lalu saya menemukan ide itu dari pribadi saya, bagaimana kalau 7 sabda ini kita komparasi dengan 7 dosa pokok yang mematikan. Jadi pas 7 sama 7 di kotak gatung, no. Jadi 7 dosa pokok adalah kondisi dunia yang perlu ditebus oleh kita. 7 dosa pokok yang mematikan itulah yang perlu kita rubah melalui iman akan Yesus Kristus. Maka ya, dosa pokok yang pertama adalah ini, kesombongan. Orang yang sombong tidak membutuhkan pengampunan. Anakku dosa juga kalau lalu sama kok. Itulah orang yang sombong. Karena di dalam sabda yang pertama, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kadang kita berhadapan dengan orang yang merasa diri paling pintar, paling cantik, paling kuat, paling hebat, paling kaya, paling apa lagi? Paling pelit, paling apa lagi? Semuanya. Pada saat kita berhadapan orang yang paling pelit, mau diajukan proposal berapapun jawabannya nanti novena dulu. Karena memang dia dari sononya terlahir sebagai pelit. Makanya orang yang seperti ini jangan dilawan, tapi ampuni, sebab dia tidak tahu apa yang sedang dia pertahankan, yaitu sombong. Orang sombong itu kan merasa diri tidak salah. Oleh panggut. Suami istri juga kadang-kadang kalau anaknya naik kelas itu anak mama. Tapi kalau anaknya kurang ranking anak papa. Siapa yang sombong? Jadi memang kadang-kadang orang sombong itu adalah jenis dosa yang pertama. Orang kalau sudah sukses itu paling gampang mengatakan kamu itu nggak ada apa-apa. Itulah orang sombong. Baru naik gaji $100 aja sudah menyalahkan semuanya. Sombong. Ampunilah dia. Kalau anak juga sampai sekarang belum transfer,
Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tahan transferan. Karena anak tuh bilang merasa dirinya itu sudah punya segala-galanya, bahkan menganggap orang tua itu malah mengganggu kenyamanan mereka. Kita jangan marah karena kita mau bersaksi dengan sabda Yesus yang pertama. Pengampunan itu adalah yang paling penting tapi paling sulit. Karena apa? Musuhnya itu juga paling sulit juga. Orang sombong itu susah disadarkan. Bahkan waktu dia sudah mati pun didandani tangannya buka lagi. Dikasih rosario buka lagi. Ini orang kafir kan kalau mati tangannya kasih rosario dia buka lagi. Coba $100 dia mau. Nah disitulah sebenarnya orang sombong pun sampai mati dia sombong. Nah dengan cara kita bertumbuh melalui PD seperti ini, maka kita terpanggil untuk menghadapi orang sombong dengan sabda yang pertama. Jelas? Ini baru satu sabda bagus. Ini ada 7. Lalu kapan selesainya? Dan yang kedua, Lukas 23 kita baca bersama-sama. Sesungguhnya engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Today, hari ini, bukan besok. Yesus bilang serius itu. Cius sesungguhnya, gak main-main. Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku. Jadi kita punya waktu bersama dengan Yesus itu hari ini, bukan besok. Banyak orang bilang, nanti kalau sudah pensiun baru berdoa. Karena apa? Orang yang seperti ini karena matanya masih tutup dengan dolar. Itulah orang yang tamak. Orang yang tamak itu tidak pernah mengatakan syukur. Selalu kurang. Dan orang yang selalu mencari, tidak pernah punya waktu hari ini juga bersama dengan Yesus. Kita orang-orang PKK itu sehari itu, kecuali Maria ini, ya memang sehari bisa 1 jam berdoa. Di situ kan. Nah, kita semua itu seharusnya minimal 30 menit. Minimal bisa dicicil 5 menit bisa dicicil. Saudara kita muslim itu 17 rakaat. 1 kali rakaat itu 3 menit kali 17 itu wajib setiap hari. Nah kita yang jumlahnya sedikit berapa menit? Mereka jumlahnya banyak loh. Dalam 24 jam punya waktu untuk sholat 17 rakaat dalam sehari. Nah kita berapa menit? Karena apa? Mata kita masih tutup dengan duit. Bangun tidur dan dipikirkan duit. Makanya ada yang namanya gaya kereta api. Kereta api yang zaman lokomotif hitam itu kan. Itu kan bunyinya apa? Nah begitu duit WD pun pikirannya duit. Orang yang seperti ini tidak pernah mengalami hari ini juga. Engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Kristus. Hanya orang jahat
yang disalibkan bersama dengan Yesus mendengar kata-kata Yesus ini. Tapi orang yang tamak, yang merasa diri paling benar, kalau orang yang lagi kerja, punya penghasilan banyak, kesibukannya juga full, kan tidak ada yang menyalahkan dia. Tapi kalau orang yang hari-harinya sudah berdoa ke kemana-mana, dikatakan dia sudah pensiun, sudah emeritus, sudah gak lama lagi diekspor. Tapi orang yang sungguh-sungguh masih profesional, masih aktif, tidak ada waktu untuk berdoa, dia orang benar menurut dunia. Tapi orang yang sudah terpaku bersama dengan Yesus, hari-hari menyebut nama Tuhan, dia orang jahat di mata dunia, orang malas, orang yang tidak punya penghasilan, orang jahat. Nah, orang yang seperti ini Yesus katakan hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kalau kita malam ini juga pede, kita disebut orang jahat menurut dunia. Yang lain lagi jualan takjil, kita datang ke sini. Kita datang nyantai-nyantai, puji-pujian, senandung dalam roh dan seterusnya. Mungkin orang di rumah juga lagi sibuk bikin macam-macam, kita duduk di sini nyantai, puji-pujian, nyanyi. Terus kemudian pulang, nggak dapat apa-apa, pada satu orang hanya lembar satu. Orang rumah nggak dapat apa-apa. Nah, itulah sebenarnya kita berhadapan dengan cara dunia yang begitu tamak. Selalu mencari dan tidak ada waktu 1 jam pun untuk bersama-sama dengan dia. Itulah orang. Dan orang tamak itu biasanya, aku nanti berdoa kalau sudah pensiun. Aku nanti bikin tanda salib kalau sudah meninggal. Sekarang masih kuat, pemasukan masih lancar. Ngapain? PD. Saya sangat percaya diri menurut ukuran dunia. Dan kalau orang yang datang ke PD kan orang-orang yang memang sudah gak laku di dunia. Kalau malam ini masih banyak proyek, masih banyak pesanan, gak mungkin ada dalam PD. Karena di gak ada apa-apa, gak ada orderan, gak ada job, itu datang ke PD. Siapa tahu Tuhan memberkati, siapa tahu. Nah, disitulah sebenarnya. Kalau saya tanya sama Ibu Catherine, lebih bahagia mana waktu masih muda sama? Semakin tua semakin senang. Justru kesaksian ini meneguhkan saya. Kenapa yang muda-muda gak milih dari muda? Seperti ini. Ini yang kalau betul-betul juga undur. Saya kalau ketemu dengan senior-senior seperti ini, pilihan saya waktu umur 25 tahun full untuk bersama dengan Yesus. Meskipun dikatain, kamu itu Panji Bantu, gak punya profesi secara ini. Dari umur 25 tahun, sekarang sudah 56. Karena dikuatkan dengan yang senior-senior, lebih bahagia setelah pensiun, maka saya memilih selagi ini untuk memilih bersama dengan Tuhan. Jika sampai hari ini tetangga goreng pete, saya hanya puji Tuhan. Di situ kan tetangga lagi mobilnya baru, saya bilang puji Tuhan. Tidak ada rasa kusut di dalam hati saya. Tapi memang saya sudah memilih untuk bersama dengan Tuhan. Tapi kalau orang yang belum bersama dengan Tuhan, tetangga pagernya dicet, kita nggak bisa tidur 3 malam. Mengapa? Karena memang kita tamak. Yang ketiga,
kasih personal. Ini waktu Yesus di atas kayu salib melihat Bunda Maria mengatakan, "Ibu, inilah anakmu." Lalu Yesus juga ngomong sama murid yang dikasihi, "Inilah juga ibumu." Saya sangat terpukau dengan kalimat ini. Mengapa Yesus tidak malu dalam posisi gagal secara dunia, tertolak secara dunia, tetapi mengakui, "Ibu, ini anakmu yang lagi gagal secara dunia, ditolak oleh dunia, disingkirkan oleh dunia." Lalu Yesus juga ngomong sama muridnya, "Ini juga ibumu." Secantik apa sih ibunya? Banyak yang disebut di Sumatera ada cerita Maling Kundang. Itu batunya masih ada. Batu Maling Kundang itu di Kota Padang. Saya injek-injek, dia nggak hidup. Ceritanya itu Maling Kundang itu tidak mengakui ibunya. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, kalau mama mau pergi, mama gak usah ikut malu-malu dari ini pertemuan malah jalan. Apalagi mama penampilannya model kampungan. Nah, disitulah persoalannya. Kadang-kadang model-model seperti itu tidak nyaman bagi kita. Begitu ada bos kantor ataupun orang yang berpangkat secara duniawi datang ke rumah kita, mamanya dimasukkan ke gudang. Kunci. Dosa besar memang. Nah, itu yang disebut iri hati. Karena apa? Orang yang seperti ini iri. Mama kamu kan jalan sepeda, rambutnya sasak 1,5 meter. Mama saya konde aja pletak-pletak. Makanya malu menampilkan ibu di depan orang lain. Nah, disinilah pada saat kita juga care dengan mama kita, peduli dengan mama kita, ada juga saudara kandung kita yang iri, yang gak suka menyambut relasi anak dan orang tua itu sangat dekat dengan iri. Orang tua terlalu sayang sama pokoknya adiknya mah. Itu sudah terjadi sejak Kain dan Habel. Jadi persoalan kasih personal, ibu inilah anakmu, inilah ibumu, harus berhadapan dengan sikap iri. Dalam keluarga itu yang paling berat adalah iri. Mama kalau tidur di rumah Koko bisa 3 hari 3 malam sampai Yesus bangkit belum pulang. Tapi kalau di rumah Dede baru 3 menit itu seperti kursi ada pakunya. Iri. Melihat iri hati. Maka Koko, karena memang Koko makanannya enak-enak. Fasilitasnya juga terjamin. Di sini juga nggak ada makanan. Mama kalau datang ke sini suruh buat telur sendiri, bagaimana mau bertahan 3 hari. Makanya meskipun mama suka sama Koko, kita tidak boleh iri. Dia tetap ibuku. Dia tetap orang tuaku. Beranikah kita mengakui sekalipun mungkin dalam keluarga sekarang itu bukan persoalan yang paling tua yang dihormati, tapi yang paling kaya dihormati. Kalau acara keluarga, kalau yang paling kaya belum datang, belum doa makan. Nah, meskipun yang paling kaya itu paling kecil, ditungguin. Tapi begitu yang paling kaya sudah datang, yang paling tua karena nggak terlalu kaya ditinggalin. Nanti kalau dia datang duluan juga pasti dibungkus dia mau. Nah, ini persoalannya seperti itu. Iri hati di dalam keluarga itu adalah dosa yang ketiga. Mungkin waktu kecil kita sama-sama bermain, tapi begitu sudah keluarga masing-masing, ada yang kaya,
ada yang kurang kaya, orang tua lo mulai membanding-bandingkan. Makanya saya punya kesaksian waktu ibu bapak saya masih hidup. Kalau mau kasih duit ke ibu bapak saya, dikumpulkan di saya sebagai anak. Adik-adik saya kumpulkan, nanti saya kasih ke mereka atas nama berempat. Sehingga kalau jumlahnya sudah banyak, saya nggak perlu iuran. Tapi kalau saya ingin kurang, saya harus ngomong. Konsekuensinya bandel seperti itu. Supaya papi mami nggak kelihatan siapa yang kasih banyak. Ini atas nama berempat. Dan umumnya terkumpul selalu lebih, sehingga saya nggak ikut iuran, tapi saya kasih. Ini atas nama berempat. Sampai akhir mati, mami menyelidiki siapa yang memberi paling besar. Orang tua kok modelnya seperti itu. Gak perlu audit siapa yang kasih besar, pas sebulan. Gak perlu cari-cari siapa yang paling gede, siapa yang kecil, gak perlu. Terus dia mulai berhenti mencari-cari, waktu saya berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Selesai dia nggak nyari-nyari siapa yang masih besar, siapa yang masih kecil. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Oh, ini dari pertama titik. Nah, jadi pada saat Yesus sudah berelasi dengan mamanya, dan saya kalau jalan salib paling suka itu perhentian yang keempat. Ibunya berjumpa dengan Yesus. Itu tidak gampang. Ibunya tetap mengakui Yesus sekalipun Yesus sedang gagal. Kadang-kadang orang tua dunia, kalau anaknya lagi sukses, mau dilantik jadi caleg, fotonya diedarkan kemana-mana. Tapi begitu nggak jadi caleg, fotonya nggak diedarkan di mana-mana. Maria tetap konsisten, sekalipun kau sedang gagal, kau anak. Ini ibu-ibu mulai tersentuh. Jadi roh membanding-bandingkan itulah dosa sejak Kain dan Habel, Yakub dan kembarannya itu juga Yakub sama siapa lagi kembaran Esau itu juga berantem gara-gara mamanya membanding-bandingkan saudara kembar ini. Kau anak mama, kau anak papa. Akhirnya mereka berantem dan berantemnya sejak dari dalam perut sudah berantem. Nah maka iri hati itulah sakit yang paling parah di dunia yang harus dihadapi dengan apapun perilaku orang tua kita, dia tetap ibu kita. Di dunia ini sekarang kan kita kalau ditanya di bank bukan tanya ayahnya siapa, tapi siapa ibunya. Kalau ayah itu bisa banyak. Tapi kalau ibu hanya satu, karena kita hanya sekali dilahirkan dari rahim wanita itu. Tapi kalau ayah bisa gak jelas. Ibu, itulah bekas ayah ada, tapi bekas ibu tidak. Bekas ayah ada, kalau bekas ibu tidak. Sekali kita dilahirkan, hanya sekali kita punya ibu. Kalau ayah bisa banyak. Kalau tanya, "Ma, ayah saya mana?" Banyak karena waktu itu nggak tahu, nggak jelas. Nah iya, ayah yang mana nggak jelas. Nggak bisa. Memang kalau diteliti bentuknya tahuan, nggak bisa. Tapi kadang-kadang kita nggak jelas. Tapi kalau ibu jelas, siapa ibu? Pernah saya mendengar kesaksian ada seorang anak muda yang kita didoakan karena mamanya itu dulu dunia gelap sebagai pelacur. Akhirnya hamillah dia dan dia tidak tahu dibuahi oleh siapa. Nah di situ pada saat anak muda itu, Om Agus, saya
Bapak kamu Bapak di surga karena kamu jadi. Kalau bukan Bapak di surga kamu nggak jadi. Dan kalau kamu ketahuan Bapak dunia mengecewakan pasti. Maka bersyukurlah Bapak kamu Bapak di surga. Karena waktu itu saya kok nggak bisa doa Bapak kami ya. Karena saya bingung. Nah disitulah sebenarnya misteri. Yesus juga bilang, ibu inilah anakmu. Makanya sekarang ini masih belum punya relasi personal dengan mama, bertobat. Atau yang kita seringkali mengecewakan anak, lu yang gua masukkan aja terus mama. Bertobat. Saya waktu melihat foto perkawinan mami saya, September 65. Saya anak pertama, lahir 66. Saya hidup 11 bulan, berarti saya aman. Anak sah. Tapi ada teman saya kok anak pertama 7 bulan lahir karena kamu punya istimewa. Dikasih BP dulu. Nah, yang keempat, kedewasaan rohani. Mari kita baca bersama. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi pada saat kita sedang berdoa, kita seringkali mengalami pengalaman desolatio, pengalaman ditinggalkan Allah. Sudah novena, 7 kali, rosario, tapi terasa Allah itu tidak ada. Bukan hanya kita, Mother Teresa yang menjadi seorang santa yang tersenyum pun selama puluhan tahun dia tidak mengalami Allah. Kalau karismatik kan begitu nih, kusum bako, langsung bahasa roh. Habis bahasa roh langsung kemudian nah, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seringkali juga pada saat kita tidak pernah punya pengalaman ditinggalkan Allah, kita mudah marah pada saat kemauan kita, keinginan kita tidak terpenuhi. Yesus marah di bait Allah karena keinginan Bapa tidak terpenuhi. Kalau kita marah karena keinginanku tidak terpenuhi. Bukan tadi udah bilang bikin super mie tanpa kuah. Ini dikasih kuah langsung dilempar. Kemarahan itulah orang yang belum punya kedewasaan, belum pernah merasakan bagaimana jauhnya ditinggalkan Allah. Saya setelah umur 50-an ini sering mengalami satu rasa sepi dan kerinduan, ingin berdoa. Pernah nggak kita punya pengalaman rasanya sepi banget? Lalu resep saya hanya mengucapkan salam Maria 3 kali. Dalam waktu nggak sampai 10 menit, jiwa yang sepi itu terisi. Itu setelah usia 50 tahun, sebelumnya belum merasakan itu. Rasa sepi. Kadang-kadang juga begitu selesai mandi sore kok rasa rindu mau berdoa. Tapi pada saat berdoa juga gak mengalami apa-apa. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi saya bisa mengatakan kerinduan itu Allah langsung beri jawaban. Kita dalam manusia itu masih harus punya dinamika jiwa. Karena doa itu adalah permainan jiwa, bukan masalah permainan kata-kata. Permainan jiwa. Dan saya punya resep dengan mengucapkan doa salam Maria, jiwa yang hampa, yang kadang-kadang merasa gak nyaman, merasa gak tenang. Langsung dalam waktu 10 menit itu berubah. Mengalami perubahan itu setelah umurnya setengah abad.
Maka kita pernah punya pengalaman, ini gambarnya adalah pengalaman seorang imam yang sungguh-sungguh telah mempersembahkan dirinya demi kemuliaan Tuhan, tapi merasa ditinggalkan oleh Allah. Kita bisa marah juga sama Tuhan. Mengapa Tuhan? Ini semua terjadi di dalam diriku padahal aku doa setiap hari. Mengapa Tuhan? Mengapa? Karena kedewasaan rohani belum tercipta. Yang kelima adalah hawa nafsu. Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, aku haus. Kadang kita itu merasa belum tua. Ada om datang ke saya, Agus, saya umur 72, ya. Tapi tahun depan saya mau nikah. Saya bilang sama om, saya sekali aja belum. Om mau 2 kali. Hawa nafsu itu merasa segala sesuatu belum selesai. Terus. Maka Yesus mengatakan, aku haus. Hausnya Yesus adalah, pernahkah kita merasakan haus pada saat kita berjalan? Pada saat kita merasakan haus, pasti kita tidak melanjutkan perjalanan itu. Kita harus berhenti, harus mencari air minum. Pernah waktu ke Timur Leste, saya lihat patung Yesus yang di atas, yang harus tangganya itu berapa ribuan, kuat naik. Teman-teman, gimana Pak Agus? Naik gak? Saya naik, tapi jangan pakai jam. Sesuai dengan kemampuan saya. Kalau lu mau pulang duluan silahkan. Yang penting kita sama-sama naik. Dan ternyata benar, saya baru setengah, anak-anak muda mau turun balik. Silahkan. Saya semampunya dan naik sampai ke atas juga. Kadang-kadang begitu haus, jangan dipaksakan, harus mengatakan selesai. Orang sekarang lupa kalau obatnya adalah tidur. Itu sudah betul. Orang Chinese membagi 24 jam dengan 3 kali. 8 jam tidur, 8 jam cari duit, 8 jam terus. Maka terjadi yang namanya harmoni. Kalau kita jam tidur tapi masih WA, itu jam fellowship. Yang namanya tidur berarti nggak sadar, itu tidur. Tapi kalau berbaring tapi masih WA, memang berbaring jam 8, tapi jam 2 masih chatting-chattingan, TikTok dan seterusnya. Itu namanya fellowship. Itu belum tidur, namanya fellowship. Maka banyak anak muda tiba-tiba terlalu capek, mati. Karena tidur itu berkurang. Nah, kita masih punya hawa nafsu, merasa belum selesai. Jam 1 urusannya masih banyak. Belum selesai. Jam 2 belum juga tidur. Padahal menurut ilmu kesehatan, istirahat yang paling efektif itu kalau jam 11 sampai jam 2 itu kita terlelap. Malah itu semua organ tubuh itu dipulihkan lagi. Tapi kalau jam 12 itu masih matanya terbuka karena masih punya hawa nafsu, apalagi melihat adegan-adegan yang tidak senonoh. Wah. Nah ini jantungnya berdebar-debar tengah-tengah. Segala sesuatu telah selesai. Orang bisa tidur karena finish. Selesai. Sekarang udah jam mau selesai. Yang keenam,
kemenangan. Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya, menyerahkan spiritnya, menyerahkan rohnya. Tapi kalau orang masih memiliki materi, nggak mungkin itu diserahkan. Ada satu orang punya toko begitu laris, tokonya belum buka pun yang beli sudah ngantri. Suatu saat dia sudah nafas mau putus. Ini gitu kan, anak pertama. Anak pertama di sini Pak. Ini anak kedua juga di sini, anak ketiga di sini. Terus dia bilang, kalau kalian semua di sini siapa yang jaga toko? Masih mau mati, masih bikin siapa yang jaga toko? Karena apa? Ia rakus. Dia rakus, belum bisa menyerahkan spiritnya, menyerahkan rohnya, menyerahkan fleksibilitasnya, menyerahkan ketenangannya, menyerahkan keluasaannya, menyerahkan kelegowoannya. Karena dia masih berpegang pada materi. Orang aja sudah daftar, pas harinya batal. Gara-gara minumnya 2 malam. Nanti berangkasnya siapa yang jaga? Pernah waktu saya pelayanan di Maluku Tenggara, itu naik perahu. Perahunya terbalik, mungkin sekitar 10 meter lah sampai ke pantai. Semua berenang, kacamata saya juga hilang, arloji saya juga hilang. Tapi selalu kita hanya satu nenek yang tidak sampai ke pantai. Akhirnya dicari, nenek itu pegang berangkasnya. Ini tenggelam lah dia. Enggak, karena berangkasnya dipegangin begitu. Karena dia baru jualan di salah satu pulau, mau pulang, kapalnya terbalik. Berangkasnya dia peluk, dia tenggelam lah dia. Dia tidak menyerahkan yang lain. Oke, yang terakhir, yang boleh kerja. Penyerahan. Kita baca lagi. Ya Bapa, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kadang-kadang kita itu nggak mau bergerak karena kita malas. Pagi-pagi mau rebus air aja, rasanya malas. Aduh, Tuhan, kenapa harus pagi-pagi? Kuserahkan kepadamu ya Bapak, supaya rebus air. Ya karena memang kita belum menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kita lebih suka dengan diri kita sendiri. Malas. Kadang-kadang kita beli pohon di rumah, tapi nggak mau dirawat. Sampai kayak buka. Ya Tuhan, aku berdoa cukup kepada Santo Fransiskus dari Assisi. Tolonglah pohon-pohon ini. Tapi tangan kita gak bergerak untuk mengolah pohon-pohon itu. Karena apa? Kita malas. Dengan demikian, 7 sabda Yesus ini akan bisa kita gunakan untuk memerangi 7 dosa yang ada di dunia. Yang terakhir, dosa yang terakhir yang masih kita ingat adalah ini malas. Simpulannya, jalan pelayanan solidaritas dan subsidiaritas kemanusiaan melalui 7 sabda tadi itu merupakan perintah iman gereja sepanjang zaman. Karena kesombongan, iri hati, sampai hari ini masih ada. Atau mungkin kita pernah merasakan 7 dosa pokok itu, pernah melakukan iri hati, kesombongan, ketamakan, kerakusan, dan seterusnya. Akhirnya kesimpulannya, slide yang terakhir Pak, ketaatan Kristus menjadi jalan penebusan dunia yang mendatangkan
bagi seseorang. Jadi kalau kita mencoba untuk menerapkan 7 sabda itu untuk memerangi 7 dosa dunia, kita menjadi orang. Hanya melalui ketaatan itulah dunia berubah. Hanya melalui 7 sabda itulah 7 dosa pokok itu lambat laun bisa kita atasi. Ada yang mau bersaksi? Menyangkut dosa ke-8. Ada yang mau sharing? Cukup, pas. Kalau orang apa dia kan disuruh bersaksi mukanya seperti Bunda Maria, menyimpan segala sesuatu dalam hati, merenungkannya dalam hati. Akhirnya ini sudah selesai apa? Sebagai kesimpulannya nanti Ibu Bapak membaca sendiri di rumah Roma 5 ayat 3 sampai dengan 5. Catat. Karena ketaatan bisa diperoleh melalui ketekunan. Ketekunan bisa menghasilkan ini menghasilkan ini menghasilkan ini. Dan itulah yang harus kita garap untuk bisa menjalankan 7 sabda Yesus tadi melalui Roma 5, 3 sampai 5. Roma pasal 5 ayat 3 sampai dengan 5. Ingatin ya. Luar biasa. Jelas nanti di sini isinya adalah Allah menentukan keinginannya kalau kita berproses dengan Roma 5 ayat 3 sampai dengan 5. Jadi sudah ketemu. Nah, coba supaya yang enggak rohnya enggak penasaran, saya baca. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Perjuangan itu persembahan dulu. Jadi kita doa di dalam itu itu sesuai tadi kita berdoa. Mari Bapak Ibu, saatnya kita memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk pewartaan yang sudah kami berikan pada malam hari ini, dan saatnya kami memberikan yang terbaik yang telah Kau berikan kepada kami. Kiranya apa yang kami persembahkan ini boleh menjadi bagian yang terbaik untuk memperluas kerajaan di dunia ini, boleh dipakai untuk setiap pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh doa kami di depan kami dalam tangan-Mu. Amin. Kita bangga Tuhan, kita bangga kamu yang Allah begitu kaya yang memberikan kita pengorbanan yang luar biasa. Kita memberikan persembahan yang terbaik. Sungguh bangga.
Oh iya, saya mau nanya, ada yang baru datang mungkin kalau dari coba yang baru pertama kali datang malam hari ini boleh perkenalkan dirinya. Oh iya. Nama dan dari mana, silakan. Shalom, saya Budi, usia 92. Tahu sedikit dari mana Pak Boy? Tahu informasi diri ini dari mana? Oh dari tidak sia-sia usaha saya. Ada lagi yang lagi yang baru siapa kamu? Boleh sebut nama dan dari luar. Shalom, saya Wawa dari Ruang Manusia. Dan pengumuman gereja. Ada lagi? Oh iya, tidak. Kalau saya kira dari Christopher Sebelah. Tahu informasinya dari mana? Oh dari sisinya atau dari luar mana? Jadi nggak sia-sia. Oke, terima kasih selamat bergabung semuanya. Saya ucapkan terima kasih Bapak Pewarta kita Bapak Budi Markus. Markus ini saya selalu totalitasnya luar biasa. Saya tidak pikir kalau dia cuma selisih 5 tahun, tapi totalitas beliau itu luar biasa. Saya acungi dua jempol. Dia berikan seluruh waktu hidupnya untuk sebagai pewarta. Semoga Tuhan memberkati Pak pelayanannya dan bisa datang lagi Pak ke sini pada kesempatan berikutnya. Oh, ada apa bukti? Sebentar kita tanya dulu Bapak Ibu di sini saudara sekalian, gimana nanti rasanya pewartanya? Oke, tuh Pak, puas mereka Pak. Jadi kita bisa udah balik Bapak, ya. Jaga kesehatan Pak, tidak bisa ketemu lagi nanti Pak. Oke, saya ingin ucapkan juga untuk teman-teman yang malam hari ini sudah bergabung dan bertugas. Dan Bu Mariana, Sis Lili, Pak Gunawan, juga Rudelina, Sis siapa ya? Oh ya, Bu Liana ada di sini, Yolanda, Sari ada di situ. Jadi dari istri dari suami, Pak Simon, Bro Yosef, Bro David, terima kasih semua teman-teman singgah di sini. Kita, Isabella, Pak Ade, Sisti, Tuti juga, terima kasih semuanya yang malam hari ini berkenan baik bisa bergabung. Sis Lili, terima kasih Sis Lili. Ini harus dikasih apresiasi loh, kalau kan ini adalah teman-teman. Oke, ya terima kasih semuanya untuk malam hari ini, semuanya yang hadir juga teman yang malam hari ini. Kita akan bertemu lagi pada hari Selasa tanggal 23 April. Masih jauh ya. Tanggal 23 April nanti temanya akan diberitahukan di rumah gereja. Demikian pengumuman dari kami. Pak Agus bisa ikut kita doa. Kita akan tutup dulu dengan doa ya.
sama, sorry kalau saya lupa mention. Tadi saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Bro Sis Isil yang berkenan untuk memberikan posisi malam hari nomor 1 Pak. Jika teman-teman yang ingin berpartisipasi nanti boleh kontak sendiri kan. Oke, kita masuk dalam doa. Selamat datang seperti yang baru bergabung ya, Pasutri muda supaya tidak bosan. Karena di sini ada Pasutri yang sudah senior. Bisa belajar ya. Mari kita satu hati di dalam doa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau telah menyertai kami semua pada malam hari ini dengan bersama-sama membuka hati kami sehingga kami boleh mengerti tentang 7 sabda Yesus untuk memerangi 7 kekuatan dosa yang ada di dunia ini. Oleh karena itu ya Bapa, bantulah kami untuk mewujudkan 7 sabda Yesus itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Demikian juga pada malam hari ini ya Bapa, kami mohon penyertaan untuk ujian akhir dari Benedikta. Kiranya Engkau memberikan kesuksesan di dalam ujiannya. Kami mohon. Kami juga berdoa pada saat ini untuk kesembuhan, agar para dokter bisa menjawab dan melakukan tindakan untuk batu ginjal dari MM Galuh Bintang, Novitasari, agar operasinya berjalan lancar pada hari Kamis besok. Juga kami mohon kesembuhan untuk Bapak Fabianus yang sudah koma 2,5 tahun. Semoga Tuhan mencurahkan rahmat kesembuhannya. Kami juga mohon kesembuhan untuk Ibu Henicer yang sedang menjalani pengobatan. Semoga dapat mengalami kesembuhan. Kami mohon. Kami juga berdoa kepada-Mu ya Bapa untuk pasangan Vincenzius Martin Indra Wijaya dan Angela Finalianti yang mengharapkan keturunan dari pasangan ini. Engkau memberikan yang terbaik untuk pasangan ini dan Kau percayakan mereka dengan manusia baru bagi mereka. Kami mohon. Akhirnya kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sudah berada dalam kebahagiaan kekal. Bapak Alexander Julius Hans Wijaya, Bapak Ignatius Marvel Wijaya, dan juga mohon kedamaian arwah untuk Bapak Stefanus Sukirno Cahyo yang meninggal tadi pagi, Bapak Andika Satrio Utomo yang meninggal semalam di Yogyakarta. Kami mohon. Dan akhirnya Bapak, Kau sentuh hati kami pribadi pada malam hari ini, supaya dengan cara kami bersekutu pada malam hari ini, kami diteguhkan melalui kekuatan 7 sabda Yesus dalam menghadapi 7 dosa yang utama dunia. Bunda Santa Perawan Maria, bantulah kami dengan kekuatan doa yang berasal daripada Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita semuanya, nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Pak Agus untuk memberkati Tuhan Bapak. Bapak yang terkasih, kita sampai di penghujung acara persekutuan doa kita pada malam hari ini. Kalau tadi Pak Agus bilang kita dapat di sini karena kebetulan di rumah saya ada teman, saya dapat orang setuju ya Pak Agus. Ya, mohon maaf saya sekali tidak bilang bahwa saya telah percaya ketika kita sampai di tempat ini karena kita dibimbing oleh Tuhan. Kita dibimbing oleh Tuhan, kita diundang ke sini dan sekarang kita dibimbing Tuhan juga untuk pulang, untuk dibimbing Tuhan lagi.
Kita menyatakan bahwa kita itu kemudian golongan yang kita itu Tetapi posisinya kita akan bersama dengan Pak Luhut